Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Selviani, NIM 18060143, jurusan Ilmu Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang analisis sektor ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara terletak antara 0 derajat sampai 0,5 derajat lintang utara dan 121 derajat sampai 127 derajat bujur timur. Wilayah Sulawesi Utara berbatasan di sebelah utara dengan negara Filipina, di sebelah timur dengan Provinsi Maluku, sebelah selatan dengan Sulawesi Tengah, dan sebelah barat dengan Selat Makassar. Sulawesi Utara merupakan wilayah daratan tinggi dan pegunungan dan berada pada ketinggian antara 100 sampai 1000 meter di atas permukaan laut, serta terdiri atas wilayah daratan utama dan wilayah kepulauan yang tersebar di bagian utara. Sulawesi Utara termasuk wilayah dengan iklim subtropis yang dipengaruhi angin muson, sehingga curah hujan cukup merata di wilayah tersebut. Di sini, saya akan membahas 4 analisis. Yang pertama, analisis Elki. Yang kedua, analisis Shifter. Yang ketiga, fungsi dan hierarki kota. Yang keempat, analisis keuangan daerah. Yang pertama, analisis Elki. Analisis Elki merupakan suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional atau wilayah atasan. Ini merupakan cara perhitungan Elki. Elki sama dengan XI per PDRB per XI per PNB. XI merupakan nilai tambah sektor I di suatu daerah, PDRB merupakan produk domestik regional bruto daerah I, XI nilai tambah sektor I secara nasional, PNB merupakan produk nasional bruto atau GNP. Hasil dari perhitungan Elki ini, jika Elki lebih besar dari 1, maka peranan sektor tersebut di daerah lebih menonjol daripada peranan secara nasional. Dan jika Elki lebih kecil dari 1, peranan sektor tersebut di daerah lebih kecil daripada peranan secara nasional. Ini merupakan hasil perhitungan Elki yang telah saya lakukan. Dari data ini dapat terlihat bahwa ada beberapa Elki yang memiliki nilai di atas 1 dan beberapa Elki yang memiliki nilai di atas 1. Yang kedua, analisis Shifter. Analisis Shifter ini berfungsi untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Analisis Shifter ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, regional share, yang berfungsi untuk mengetahui pertumbuhan atau pergeseran struktur perekonomian suatu daerah dengan melihat nilai PDRB daerah dengan pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih tinggi. Yang kedua, proportional shift. Untuk mengetahui pertumbuhan nilai tambah bruto suatu sektor dibandingkan total sektor di tingkat provinsi. Yang tiga, differential shift, yang merupakan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi daerah, kabupaten, dan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat provinsi. Ini merupakan regional share Sulawesi Utara periode 2014-2015 yang telah saya lakukan. Pada hasil perhitungan ini, dapat menggambarkan peranan wilayah provinsi yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah kabupaten. Jika pertumbuhan kabupaten sama dengan pertumbuhan provinsi, maka perannya terhadap provinsi tetap. Selanjutnya,
Ini merupakan perhitungan proporsional SIF Sulawesi Utara periode 2014-2015. Pada analisis ini, jika nilai proporsional SIF positif, berarti daerah tersebut berspesialisasi pada sektor-sektor yang secara regional bertumbuh dengan cepat. Sebaliknya, jika nilai proporsional SIF negatif, berarti daerah tersebut berspesialisasi pada sektor yang tumbuh dengan lambat pada tingkat provinsi. Selanjutnya, ini adalah perhitungan diferensial SIF Sulawesi Utara periode 2014-2015. Jika nilai diferensial SIF positif, hal ini menunjukkan sektor tersebut memiliki keuntungan lokasi yang baik dan keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan basis ekspor. Dan sebaliknya, jika diferensif negatif, menunjukkan sektor yang bersangkutan memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah bila dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi. Ini merupakan hasil analisis SIF SER yang telah saya lakukan. Yang pertama, regional SER. Regional SER ini menggambarkan beberapa sektor memiliki peranan terhadap wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah kabupaten. Yang kedua, proporsional SIF. Pada Provinsi Sulawesi Utara berspesialisasi pada dua sektor dan memiliki pertumbuhan yang cepat. Sektor tersebut yaitu adalah sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa, keuangan, dan asuransi. Dua sektor inilah yang memiliki nilai positif pada proporsional SIF. Sedangkan 15 sektor lainnya memiliki nilai negatif atau tumbuh dengan lambat pada Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga hanya dua sektor lah yang dapat disebut sebagai sektor potensial pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Yang ketiga, perhitungan diferensial SER. 11 sektor yang memiliki nilai positif pada Provinsi Sulawesi Utara, sehingga 11 sektor ini memiliki keuntungan lokasi yang baik dan dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan basis ekspor di daerah Sulawesi Utara. Sedangkan 6 sektor lainnya tidak bisa menjadi basis ekspor di Sulawesi Utara. Yang ketiga, fungsi dan hierarki kota Provinsi Sulawesi Utara. Di sini saya mengambil kota Manado. Hierarki kota. Berdasarkan ukuran, kota Manado termasuk kota besar. Dan berdasarkan fungsi, kota Manado sebagai pusat kegiatan nasional atau PKN. Kota Manado memiliki fungsi umum sebagai pusat permukiman dan kegiatan penduduk. Fungsi outlet sebagai pelabuhan yang merupakan pengumpan regional dan bandara sebagai primer. Kota Manado diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional PKN yang berorientasi pada meningkatkan fungsi pariwisata, industri, pengolahan dengan tetap mempertahankan budaya lokal. Dengan hal ini dapat diketahui bahwa ibu kota Sulawesi Utara, yaitu Kota Manado, termasuk kota besar dengan luas wilayah 157,36 km kubik. Kota Manado ini memiliki fungsi utama sebagai pusat kegiatan nasional atau PKN, di mana Kota Manado memiliki keterkaitan antara kota sebagai simpul pengembangan wilayah subnasional. Kota Manado juga berkegiatan sebagai pusat jasa dan perdagangan atau industri secara nasional. Yang keempat, analisis keuangan daerah. Analisis keuangan daerah ini merupakan usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggara pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan dan berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Ini merupakan APBD tahun anggaran 2009 Kota Manado. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD ini disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun. Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pada APBD Kota Manado ini, dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah memiliki nilai rendah. Selain itu juga, pendapatan lebih besar di pendapatan dana berimbang. Hal ini sesuai dengan APBD Kota Manado tahun 2009 yang telah saya tampilkan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.